Di balik aroma masakan yang sedap, di balik senyum seorang istri yang tampak bahagia, seringkali tersimpan rahasia yang lebih panas dari bara di tungku dapur. Ini adalah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan karma, tentang seorang ibu tiri yang membiarkan ambisi membakar hatinya sendiri, hingga api yang ia nyalakan akhirnya memakan segalanya. Sebuah cerita yang dimulai dari rumah sederhana, tapi berakhir dalam abu dan penyesalan. Hujan baru saja reda sore itu ketika Surya pulang dengan wajah lelah dan pakaian setengah basah. Lelaki paruh baya itu baru saja kehilangan pekerjaannya di sebuah pabrik baja yang tutup mendadak karena bangkrut. Ia membuka pintu rumah kayu sederhana. Di pinggiran kota, disambut aroma masakan dan suara lembut seorang wanita. "Mas, makan dulu. Sudah ibu siapkan?" Suara itu hangat, tapi tidak sepenuhnya tulus. Wati, istrinya, tersenyum sambil menatap piring. Di matanya yang tajam, ada sesuatu yang lain, semacam kejengkelan yang disembunyikan di balik kepura-puraan. Surya tersenyum hambar. "Terima kasih, Ti. Maaf ya, bulan ini gaji terakhir. Setelah itu, belum tahu." Wati berhenti menata nasi. Gerakan tangannya kaku. "Belum tahu?" Suaranya meninggi sedikit. "Mas Surya, kita ini butuh makan tiap hari. Listrik, sekolah anak, tagihan semua butuh uang." Di sadit meja, Denny, anak laki-laki Surya dari istri pertamanya, menunduk. Bocah itu baru berumur 13 tahun, tapi sudah paham arti dari pertengkaran kecil seperti itu. Ia tahu kapan harus diam. Sejak ibunya meninggal, rumah ini tidak lagi terasa rumah, hanya tempat singgah yang penuh suara keras dan tatapan dingin. "Denny, ayo makan," panggil Wati dengan nada datar. Anak itu ragu. "Saya tunggu ayah selesai dulu, Bu. Jangan sok-sopan." "Makan aja," bentak Wati tiba-tiba. Surya menarik napas panjang. Ia tahu istrinya mulai kehilangan kesabaran lagi. Sejak mereka menikah 2 tahun lalu, Wati memang jarang bisa akur dengan Denny. Katanya, anak itu terlalu mirip ibunya. Dan setiap kali melihatnya, Wati merasa seolah bersaing dengan bayangan masa lalu. Kemarahan yang tertahan malam itu, Denny duduk di kamar kecilnya yang berdempetan dengan dapur. Ia menggambar sesuatu di kertas lusuh. Gambar sebuah rumah dengan taman kecil, di mana seorang wanita tersenyum sambil memanggang roti. Itu ibunya. Dari dapur terdengar suara Wati sedang berbicara di telepon. Pelan tapi penuh tawa menggoda. "Iya, Mas Andra, nanti aku kabari kalau Surya nggak di rumah. Dia sekarang nganggur, kasihan juga. Tapi ya, aku juga butuh hidup, Mas." Hehe. Denny menahan napas. Ia mengenal nama itu, Andra, teman bisnis kecil Wati, yang sering datang membawa bahan-bahan makanan untuk warung. Suaranya selalu terlalu akrab, dan tatapan matanya ke Wati membuat Denny tidak nyaman. Anak itu tak sengaja menjatuhkan pensilnya, dan suara kecil itu membuat Wati tersentak. "Denny, nguping ya?" "Enggak, Bu. Saya cuma..." "Jangan bohong." Wati maju, menarik kertas dari tangan Denny. "Gambar apaan ini? Masih aja buang waktu buat gambar. Kamu pikir hidup cuma buat coret-coret?" Ia merobek kertas itu di depan mata Denny. Anak itu menatapnya dengan mata merah, tapi tak berkata apa-apa. Surya muncul dari ruang tamu. Wajahnya tegang. "Wati, cukup." "Cukup apanya? Anakmu kurang ajar. Dia cuma anak kecil." "Anak kecil atau setan kecil?" bentak Wati, matanya tajam. Denny berlari keluar rumah dalam hujan deras. Surya mengejarnya sementara Wati membanting piring ke lantai. Pecahannya berserakan. Malam itu, rumah itu menjadi ladang bara. Bukan dari api dapur, tapi dari amarah dan luka yang belum padam. Rahasia di balik warung. Keesokan harinya, Wati berangkat ke warung yang ia kelola di pasar kecil. Andra sudah menunggu di sana, membawa kantong besar berisi bahan makanan. "Pagi, cantik," sapa Andra dengan senyum licik. Wati melirik kanan kiri, memastikan tak ada yang melihat, lalu membalas dengan tawa kecil. "Pagi juga, Mas Andra? Ada bahan baru?" "Bukan cuma bahan, tapi juga peluang besar. Kita bisa buka usaha sendiri. Gimana kalau kamu bujuk suamimu jual tanah warisan itu?" "Warisan Denny maksudnya?" Andra tersenyum miring. "Hai, anak itu nggak bakal ngerti apa-apa. Lagian, kalau bisnis ini jalan, kamu bisa hidup mewah, Wi. Nggak perlu repot masak tiap hari." Ada keraguan di mata Wati, tapi godaan itu manis. Uang, perhatian, pujian, hal-hal yang tak lagi ia dapatkan dari Surya.
dan di sanalah bara kecil itu mulai menyala. Surya memandang istrinya yang sibuk menghitung uang di meja. "Uang dari mana, Ti?" tanyanya curiga. "Dari warung, Mas laku keras tadi." Surya mengangguk pelan. "Tapi kok aku lihat ada yang aneh. Andra sering banget ke warung ya?" Wati menatapnya tajam. "Mas nggak percaya sama aku. Aku cuma tanya. Kalau nggak percaya, cari istri lain aja," serunya sambil menepis tangan Surya. "Aku capek dengar tuduhan." Suasana memanas. Dini keluar dari kamarnya, wajahnya tegang. "Ayah, udah, jangan berantem." Tapi kalimat itu malah memancing amarah Wati. "Kamu diem. Anak kecil jangan ikut campur urusan orang dewasa." Surya akhirnya terdiam. Di matanya ada luka yang dalam, bukan hanya karena kehilangan pekerjaan, tapi karena kehilangan keharmonisan. Ia menatap dapur rumahnya yang dulu jadi tempat tawa, kini jadi tempat pertikaian. Setelah semuanya hening, Surya duduk di depan dapur yang gelap. Denny tertidur di kamar dengan sisa air mata di pipi. Wati di ruang tengah, memandangi ponselnya. Pesan dari Andra masuk lagi. "Besok kita ketemu ya. Aku udah siapin semuanya. Kamu tinggal yakinkan Surya buat jual tanah itu." Api di dalam dapur masih padam, tapi bara sudah menyala di hati mereka. Dan setiap bara, cepat atau lambat, akan menemukan bahan bakarnya sendiri. Pagi itu matahari belum tinggi, tapi suara dari dapur sudah terdengar keras. Suara panci jatuh, diikuti gumaman kesal. Wati berdiri dengan celemek lusuh, rambutnya diikat asal, wajahnya masam. Ia menatap dapur yang mulai rusak, kompor tua, cat dinding yang terkelupas, dan aroma minyak gosong yang menempel di udara. "Aku muak hidup kayak gini," gumamnya, menepuk-nepuk meja. "Tiap hari masak, bersihin rumah, tapi uang gak pernah cukup." Ia menatap ke arah foto keluarga kecil di dinding, foto dirinya bersama Surya dan Denny. Di foto itu, semua tersenyum tapi sekerong. Senyum itu terasa seperti kebohongan besar. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. "Andra, aku tunggu di mobil depan pasar ya. Kita bahas rencana besar itu." Wati menatap layar ponsel lama-lama, lalu mematikan kompor, dan menanggalkan celemeknya. Ia mengambil tas kecil, mengenakan lipstik tipis, dan berbisik pada dirinya sendiri. "Hidup ini cuma sekali. Aku juga berhak bahagia." Pertemuan rahasia mobil sedan abu-abu berhenti di pinggir jalan pasar. Andra duduk di balik kemudi dengan senyum yang seolah menyembunyikan niat. Wati masuk ke dalam mobil, menutup pintu perlahan. "Mas, nanti orang lihat." Andra tertawa kecil. "Santai aja, Wati. Kita cuma ngobrol bisnis, nggak ada yang tahu." Ia mengeluarkan map berisi berkas-berkas dan meletakkannya di pangkuan Wati. "Ini surat tanah warisan Denny kan? Aku sempat dengar dari kamu waktu itu. Letaknya strategis banget. Bisa jadi tempat usaha gede kalau dijual." Wati ragu. "Itu tanah peninggalan almarhum istrinya Surya. Dulu katanya buat Denny, nanti kalau sudah besar." Andra menatapnya. Suaranya lembut tapi menekan. "Wati, kamu pikir Denny tahu soal itu? Anak segitu nggak bakal ngerti nilai tanah. Lagian, kamu istrinya Surya. Kamu punya hak bicara. Kalau tanah itu dijual, uangnya bisa jadi modal kita buka restoran bareng." Wati diam, jari-jarinya gelisah, memainkan resleting tas. "Restoran bareng?" Andra mengangguk, menatapnya dalam. "Kita bukan cuma bisnis, tapi masa depan." Kata masa depan itu menggema di kepala Wati. Ia menatap Andra, lelaki yang selalu memujinya, memanggilnya cantik, dan membuatnya merasa berarti. Sesuatu yang sudah lama hilang sejak Surya mulai jarang tersenyum. Mereka tertawa kecil, lalu tawa itu berubah menjadi tatapan lama yang terlalu dalam. Sampai akhirnya, batas yang dulu dijaga mulai kabur. Dan untuk pertama kalinya, tangan mereka saling menggenggam lebih lama dari sekadar urusan bisnis. Sore itu, Surya pulang lebih cepat dari biasanya. Ia tampak lelah tapi membawa kabar gembira. "Wati, aku dapat kabar. Ada tawaran kerja di proyek perumahan. Gajinya lumayan," ujarnya sambil tersenyum. Namun Wati hanya menjawab singkat, "Oh ya." Surya memandang istrinya heran. "Kamu nggak senang?" Wati menatapnya. Wajahnya datar. "Kita butuh uang sekarang, bukan nanti." Denny, yang sedang mengerjakan PR di meja ruang tamu, menatap mereka dengan cemas. "Bu, kalau ayah kerja lagi,
nanti kita bisa beli sepeda baru? Wati tersenyum miris. Sepeda nggak penting, Dan. Yang penting makan. Surya mulai sadar. Ada jarak yang makin lebar antara dirinya dan istrinya. Tapi ia memilih diam. Mungkin ini cuma masa sulit, pikirnya. Tapi ia tak tahu bahwa di balik senyum dingin Wati, sudah tumbuh niat yang jauh lebih berbahaya dari sekadar marah karena uang. Beberapa hari kemudian, Andra datang ke rumah saat Surya sedang bekerja paruh waktu di bengkel. Masuk, cepat, bisik Wati, membuka pintu belakang. Andra membawa berkas-berkas. Ini draft surat jual beli tanah. Cuma butuh tanda tangan Surya. Kamu tinggal bujuk dia nanti malam. Gimana caranya? Bilang aja buat jaminan pinjaman sementara. Aku bantu urus birokrasinya. Nanti setelah laku, kamu dapat bagian besar. Wati menggigit bibir. Kalau Surya curiga, Andra mendekat, menatapnya tajam. Makanya, kamu harus main cantik. Buat dia percaya. Mereka berdiri sangat dekat. Suara napas saling beradu, dan sebelum logika sempat bicara, Andra menunduk mencium Wati. Cepat, tapi cukup untuk membakar sisa moral di dalam dirinya. Wati terkejut, tapi tak menolak. Ia hanya terdiam, lalu berbisik, "Kamu gila, Mas." Andra tersenyum. "Gila karena kamu." Malamnya, Wati mencoba memainkan perannya. "Mas, aku kepikiran, gimana kalau tanah peninggalan itu dijadikan modal dulu, buat jaminan pinjaman usaha. Nanti kalau lancar, bisa ditebus lagi." Surya menatapnya curiga. "Tanah itu buat Denny, Ti. Aku nggak bisa." "Mas, realistis sedikit. Anakmu itu masih kecil. Butuh masa depan sekarang, bukan nanti." "Justru karena dia masih kecil, aku harus jagain haknya," tegas Surya. Wati terdiam, tapi di dalam hati, ia mulai kesal. Andra benar, Surya terlalu lurus, terlalu jujur, terlalu miskin untuk impian sebesar miliknya. Sementara itu, Denny yang dari tadi pura-pura tidur di kamar, mendengar semuanya. Air matanya menetes pelan. Ia belum paham tentang surat tanah atau pinjaman, tapi ia tahu satu hal, ibu tirinya sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Malam semakin larut. Surya tertidur di ruang tamu dengan TV yang masih menyala. Wati keluar diam-diam ke halaman belakang, menyalakan ponselnya. "Wati, Mas Andra, Surya belum mau tanda tangan." "Gimana, Andra?" "Tenang, Ada Caroline. Biar aku yang atur. Besok kita ketemu di tempat biasa." Wati menatap ke arah dapur. Tempat ia pertama kali merasa punya kendali. Tempat bara itu mulai menyala. Ia tak tahu, api yang ia pelihara diam-diam akan segera membakar segalanya, termasuk dirinya sendiri. Pagi itu rumah Surya tampak tenang, tapi ketenangan itu menipu. Di balik dinding dapur, ada rahasia yang mulai berdesing di udara. Seperti bau asap yang tak kasat mata, Wati sedang menyiapkan sarapan dengan wajah tegang. Ia tak tahu, Denny sudah bangun lebih awal dari biasanya. Bocah itu duduk di ruang tamu dengan buku pelajaran terbuka. Tapi matanya dayam-dayam memperhatikan gerak-gerik ibunya. Surya berangkat kerja. Paruh waktu di bengkel tak jauh dari rumah. Begitu pintu depan tertutup, Wati langsung menoleh ke arah jam dinding. "Mas Andra pasti udah nunggu," gumamnya. Ia segera menyalakan ponsel. "Andra, aku di warung belakang pasar. Bawa aja berkas yang kemarin. Aku bantu urus biar cepat." Wati tersenyum tipis. Ia mengenakan baju bagus dan sedikit bedak. Tapi di balik itu, Denny memperhatikan dari celah pintu kamarnya. "Bu, mau ke pasar lagi?" tanyanya polos. "Ya, bantu teman yang suka bawa mobil abu-abu itu ya." Wati terdiam sepersekian detik, tapi kemudian tersenyum paksa. "Kamu jangan suka banyak nanya, nanti telat sekolah." Denny mengangguk pelan, tapi rasa curiganya tumbuh seperti bara kecil yang belum padam. Di pasar, Wati dan Andra bertemu lagi. Mereka duduk di warung kecil, berbicara dengan suara pelan, namun penuh keintiman. "Anda yakin bisa urus suratnya tanpa tanda tangan Surya?" tanya Wati dengan nada cemas. Andra tersenyum licik. "Ada kenalan di kantor kelurahan. Tinggal sedikit uang pelicin, beres." Wati menatapnya dengan kagum dan takut sekaligus. "Mas, kalau sampai ketahuan..." Andra menyentuh tangannya di bawah meja. "Tenan, aku nggak bakal biarin kamu kena apa-apa." Senyum mereka berhenti seketika, ketika dari jauh terdengar suara langkah kecil. Seorang anak penjual koran lewat sambil menatap mereka lama. Wati merasa jantungnya berdegup lebih cepat. "Mas, kayaknya
Kita dilihat orang, Andra tertawa. Kumabaka, santai, tapi Wati tidak tahu. Di rumah, bocah lain sedang menyiapkan kejutan yang jauh lebih besar. Sore harinya, Wati kembali ke rumah dengan wajah lelah, namun hati berbunga. Ia menaruh tas di meja dapur dan langsung pergi mandi. Denny yang sedang membantu mencuci piring melihat tas itu, terbuka sedikit. Sebuah amplop jatuh keluar. Kertas resmi dengan tulisan, surat keterangan kepemilikan tanah dan nama ayahnya tercetak di atasnya. Anak itu memungutnya. Ia membaca pelan, berusaha memahami setiap kata. Nama ayah, tanda tangan belum ada. Tapi kenapa ada nama Bu Wati dan Pak Andra? Gumamnya lirih. Tangan kecilnya bergetar. Ia tahu ini bukan urusan sepele. Ia menyembunyikan surat itu di bawah kasur kamar dan menatap jendela dapur. Di luar sana, matahari hampir tenggelam dan warna oranye senja seperti api yang menunggu waktu untuk menyala. Surya pulang lebih awal. Ia membawa makanan kecil, gorengan hangat dan teh manis. Aku dapat bonus kecil, Ti. Yuk, kita makan bareng, katanya dengan senyum lelah. Wati tampak gugup. Aku udah makan tadi sama Denny. Tapi Denny belum kan? Surya menatap anaknya. Ayo nak, temenin ayah. Denny tersenyum, tapi matanya tak pernah lepas dari wajah ibunya saat makan. Surya tanpa sengaja berkata, oh ya Ti, tadi aku mampir ke pasar. Katanya Andra lagi sering ke warung kamu ya. Sendok Wati langsung berhenti di udara. Loh, kok mas nanya gitu? Ya, ada yang lihat, katanya. Aku cuman heran. Kok hampir tiap hari, suasana meja makan jadi dingin. Wati menatap Surya dengan tatapan tajam. Mas dengar gosip murahan dari siapa? Jangan percaya omongan orang. Surya menatapnya lama. Aku nggak nuduh, cuma nanya. Denny menandok, tapi dalam hati ia ingin berteriak. Ingin bilang, kalau semua itu benar. Tapi ia masih kecil, dan di matanya, orang dewasa terlalu menakutkan untuk dilawan. Malam makin larut. Wati tertidur di kamar, tapi ponselnya tergeletak di meja samping tempat tidur. Denny yang terbangun karena haus, berjalan pelan menuju dapur untuk mengambil air. Ia melihat lampu kamar Wati masih menyala samar. Rasa penasaran membawanya mendekat. Di layar ponsel yang tak terkunci, muncul pesan baru. Andra sayang, surat tanah hampir beres. Besok tinggal tunggu tanda tangan palsu. Setelah itu, kita bebas. Aku janji bawa kamu keluar dari rumah itu. Denny menatap layar itu lama. Matanya membesar. Tangannya bergetar. Ia menutup ponsel perlahan dan mundur beberapa langkah, menahan tangis. Hatinya hancur. Bukan hanya karena ibunya berkhianat pada ayahnya, tapi karena ia tahu semua yang mereka punya akan diambil. Ia masuk ke kamarnya dan memeluk gambar ibunya yang sudah meninggal. Bu, Wati jahat, Bu. Aku janji bakal jaga ayah, bisiknya pelan, sambil menahan air mata. Surya menemukan Denny diam di dapur sambil menggambar. Gambar, apa itu nak? Denny menatap ayahnya dengan mata merah. Rumah kita. Ya, tapi ada api di dalamnya. Surya tertawa kecil tanpa tahu maknanya, lalu berangkat kerja. Sementara itu, Wati menatap ponselnya lagi. Pesan dari Andra sudah menunggu. Kita harus cepat. Sebelum Surya tahu segalanya, dan tanpa mereka sadari, Denny sudah tahu lebih banyak daripada yang mereka bayangkan. Api yang dulu hanya bara kini mulai menimbulkan asap, dan tak lama lagi, seseorang akan terbakar di dalamnya. Denny duduk di meja makan, matanya sembab. Ia tidak bisa tidur semalaman, memikirkan pesan di ponsel Wati yang dibacanya semalam. Ia ingin bicara dengan ayah, tapi bagaimana caranya? Kalau salah ngomong, Wati pasti marah. Di depan kompor, Wati tampak sibuk memasak sambil sesekali melihat ponselnya. Surya baru saja berangkat kerja, meninggalkan keduanya dalam keheningan yang ganjil. Denny, nanti kamu pulang sekolah langsung ke rumah. Jangan main, kata Wati tanpa menoleh. Iya, Bu, jawab Denny pelan. Tapi di dalam hatinya, ia sudah punya rencana lain. Langkah pertama, mencari bukti sepulang sekolah. Denny tidak langsung ke rumah. Ia menuju ke warung pasar tempat Wati sering bertemu Andra. Ia pura-pura membeli minuman, tapi matanya mengamati sekitar. Warung itu sepi. Hanya pemiliknya, Bu Rasti, wanita tua yang cerewet tapi suka memperhatikan. Denny, lama nggak kelihatan nak. Ibumu tadi pagi baru aja di sini. Loh,
katanya ramah. Denny menelan ludah. Sama siapa, Bu? Sama itu. Laki-laki yang suka bawa mobil abu-abu. Duh, kelihatannya mesra banget. Kayak suami istri aja. Denny, oh nak, kamu nggak apa-apa? Denny tersenyum tipis. Enggak, Bu, makasih. Ya, ia berlari keluar warung, menahan air mata yang hampir tumpah. Kini ia yakin, bukan cuma dugaan. Perselingkuhan itu nyata. Sore harinya, Wati sedang menyiapkan sesuatu di kamar. Map biru berisi dokumen tanah dan fotokopi tanda tangan Surya yang diambil dari berkas lama. Ia tak sadar, Denny berdiri di depan pintu yang sedikit terbuka, memperhatikan dari celah. Kalau surat ini sudah diproses, semua beres, gumam Wati. Mas Andra pasti bakal bawa aku pergi dari rumah ini. Denny menggenggam erat sesuatu di tangannya. Foto mendiang ibunya yang selalu ia simpan di saku. Maaf Bu Wati, tapi aku nggak akan biarin ayah disakiti. Bisiknya lirih. Upaya Denny memperingatkan ayah malam itu. Surya baru pulang ketika Denny menghampirinya di teras. Ayah, suaranya pelan tapi tegas. Ada apa nak? Denny ragu-ragu sejenak. Ia takut. Tapi akhirnya ia bicara. Ayah jangan percaya kalau ibu bilang mau jual tanah warisan ya. Surya menatapnya heran. Kenapa kamu bilang begitu? Denny menandok, menahan tangis. Aku lihat suratnya, ya, ada nama ibu dan orang lain. Orang lain? Siapa? Namanya Andra. Surya terdiam. Nama itu menampar pikirannya. Satu nama yang sering disebut Wati belakangan ini, katanya hanya teman bisnis. Tapi kenapa nama itu ada di surat warisan? Denny, kamu yakin? Anak itu mengangguk. Aku juga lihat pesan di HP ibu. Mereka mau jual tanah itu diam-diam. Surya menelan ludah. Tangannya gemetar. Ia ingin marah. Tapi yang muncul justru rasa kecewa yang menusuk dada. Ia memeluk Denny erat. Terima kasih nah. Sekarang ayah tahu harus apa. Wati dan Andra mempercepat rencana sementara itu di Tempot Lane. Wati dan Andra duduk di dalam mobil yang berhenti di depan kantor kelurahan. Surya belum tanda tangan, kata Wati dengan nada cemas. Andra tersenyum dingin. Aku sudah siapin dokumen palsu. Kita tinggal setor ke notaris besok. Setelah itu, tanah itu resmi atas nama kita. Kalau Surya tahu, dia nggak akan tahu sampai semuanya selesai. Lagian kamu istrinya, Wati. Dia pasti percaya. Wati menggigit bibir. Hatinya berdebar, bukan karena takut ketahuan, tapi karena di antara rasa bersalah dan ketamakan, yang menang adalah keinginan untuk bebas. Kalau sudah laku, kamu janjikan, kita mulai hidup baru. Andra mengangguk. Aku janji. Tapi di matanya, ada sinar yang tak pernah jujur. Sinar milik pria yang hanya mencintai uang, bukan wanita. Ketika Wati pulang, Surya sudah menunggunya di ruang tamu. Lampu redup, wajahnya tegak. Denny duduk di tangga, diam tapi waspada. Wati, suara Surya berat. Aku mau tanya, siapa Andra sebenarnya? Wati menatapnya, terkejut tapi berusaha tenang. Teman bisnis. Mas, kok tanya begitu? Bisnis atau kekasih? Wati menelan ludah. Mas, jangan ngawur. Denny lihat pesanmu. Aku juga lihat surat tanah itu. Suara Surya membentak. Kamu mau jual warisan anakmu sendiri. Wati berusaha menyangkal. Itu cuman rencana. Aku cuma rencana menghancurkan keluarga ini. Suasana meledak. Piring di meja terjatuh. Suara keras menggema di ruang tamu. Denny menutup telinganya. Takut mas. Kamu nggak tahu rasanya jadi aku. Teriak Wati. Hidup susah, suami nganggur, anak bawel. Aku cuma pengen hidup lebih baik. Surya menatapnya dengan mata merah. Lebih baik dengan cara menjual hati dan harga diri. Wati menangus, tapi bukan karena penyesalan. Karena rencananya ketahuan sebelum sempat berhasil. Surya keluar dari rumah tanpa bicara lagi. Hujan deras turun, menyapu halaman dan suara tangisan Denny yang memanggil ayahnya. Wati terduduk di lantai, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Di meja, surat tanah yang belum sempat dikembalikan kini basah terkena air hujan yang menetes dari jendela. Tulisan di atasnya luntur sebagian, tapi masih jelas terbaca. Hak milik Surya dan Denny. Dan di luar sana, Andra yang menunggu di dalam mobil menyalakan rokoknya. Bergumam pelan, kalau rencana gagal, masih ada cara lain. Asap rokoknya menari di udara. Seperti pertanda bahwa api sebenarnya baru akan menyala. Malam itu,
Hujan belum juga reda. Suara petir menggema di kejauhan, seperti menertawakan rumah kecil yang kini dipenuhi diam dan ketakutan. Surya belum pulang sejak pertengkaran tadi. Teleponnya tak bisa dihubungi. Denny duduk di ruang tamu, sambil menatap jendela, berharap setiap suara langkah di luar adalah ayahnya. Wati mondar-mandir di ruang tengah. Gelisah, matanya bengkak, rambutnya acak-acakan. Ia merasa udara rumah itu berubah dingin dan asing. Mas Surya nggak mungkin pergi sejauh itu, gumamnya. Tapi suaranya sendiri terdengar ragu. Denny menatapnya tanpa bicara. Rasa marah, kecewa, dan takut bercampur di matanya yang kecil. Sekitar pukul 9 malam, ponsel Wati berdering. Nomor itu dikenalinya, Andra. Ia ragu sejenak, tapi akhirnya menjawab. Mas, aku nggak bisa ngomong lama. Suara Andra di ujung telepon terdengar dingin. Kamu gagal, Wati. Sekarang semuanya kacau. Aku nggak tahu Surya kemana. Aku takut, Mas. Tenang, aku bisa bantu. Tapi kamu harus nurut. Nurut apanya? Datang ke rumah kosong di belakang pasar. Kita bereskan ini. Sekalian, aku mau bicara soal Surya. Nada terakhir itu membuat Wati merinding. Andra, kamu ngapain ke Surya? Datang aja. Nanti kamu tahu. Telepon terputus. Wati terdiam. Wajahnya pucat. Denny yang memperhatikan dari jauh mendekat. Bu, itu Mas Andra ya? Ayah kemana? Udah, tidur sana. Bentak Wati, tapi suaranya gemetar. Anak itu tidak menjawab. Ia tahu, malam ini ada sesuatu yang lebih buruk dari sekadar pertengkaran rumah tangga. Hujan masih turun ketika Wati tiba di rumah kosong belakang pasar, bangunan tua yang dulu dijadikan gudang beras. Lampu di dalam menyala remang. Aroma lembab bercampur bau rokok. Andra sudah menunggu, duduk di kursi kayu sambil merokok. Kamu datang juga, katanya datar. Wati memeluk tubuhnya sendiri. Mana Surya? Andra tertawa kecil. Dingin. Kenapa? Masih peduli? Mas, jangan main-main. Dia suamiku. Andra menatapnya tajam. Suami, kamu mau ninggalin dia buat aku kan? Ya, tapi bukan begini caranya. Wati melangkah mundur, mulai takut. Kamu ngapain ke dia? Andra mematikan rokoknya di lantai. Aku cuma mau pastiin dia nggak ganggu rencana kita. Wati menahan napas. Kamu nyakitin dia. Andra tersenyum sinis. Kalaupun iya, itu karena kamu. Kamu yang bikin aku sejauh ini. Mas Andra, tolong, jangan libatkan Surya. Aku nggak mau. Andra menepuk bahunya keras. Kamu mau keluar dari kemiskinan kan? Kamu yang mulai ini semua. Sekarang jangan pura-pura suci. Wati menepis tangannya, menangis. Aku salah, Mas. Aku cuma pengen hidup lebih baik. Aku nggak mau semua ini lagi. Andra mendekat, suaranya menurun jadi dingin dan mengancam. Kalau kamu pergi sekarang, aku pastikan rahasia kita nyebar, termasuk surat palsu itu. Semua orang bakal tahu kamu pengkhianat. Wati terdiam. Tubuhnya gemetar, air matanya menetes tanpa suara. Ia sadar, cinta yang dulu ia kira penyelamat, ternyata racun yang perlahan membunuhnya. Sementara itu, di rumah, Denny tidak bisa tidur. Ia menatap jam dinding. Sudah lewat tengah malam, ibunya belum kembali. Rasa cemas mendorongnya untuk bertindak. Ia mengingat obrolan telepon tadi, rumah kosong di belakang pasar. Dengan jas hujan kecil dan senter di tangan, Denny keluar diam-diam, melewati hujan, dan jalan becek menuju pasar. Ketika sampai, ia melihat dari jauh, cahaya lampu dari jendela rumah kosong itu. Ia mendekat perlahan, menempel di dinding, mendengar suara orang bertengkar di dalam. Wati, kamu bohong, kamu nyakitin dia ya? Andra, diam, jangan teriak. Tiba-tiba, ada suara keras, seperti sesuatu jatuh. Denny terlonjak. Ia mengintip dari celah papan kayu, dan melihat ibunya terdorong ke lantai, wajahnya basah oleh air mata. Andra berdiri di depannya, marah, memegang botol kaca di tangan. Denny menahan napas. Ia ingin menjerit, tapi takut. Ayaiman perlahan, lalu berlari sekuat tenaga ke arah bengkel tempat ayahnya biasa bekerja. Namun ketika Denny sampai di bengkel, tempat itu gelap dan kosong. Pak Ujang panggilnya. Berharap penjaga malam muncul. Dari balik pos, seorang pria tua keluar dengan wajah cemas. Denny, ngapain malam-malam kesini? Pak, ayah saya Surya kerja di sini kan? Pak Ujang menggeleng. Tadi sore dia sempat kesini,
tapi buru-buru pergi. Katanya mau ke pasar nyari seseorang. Denny mematung. Ke pasar, gumamnya pelan. Di rumah kosong, Wati berusaha kabur. Ia menendang kaki Andra dan berlari keluar, menembus hujan deras. Andra mengejar, berteriak memanggil namanya. Wati, kamu gak akan kemana-mana. Jalanan licin, suara hujan menelan segalanya. Wati berlari tanpa arah sampai kakinya terpleset di tanah becek, tubuhnya jatuh keras. Ia menatap sekeliling, tak ada orang, hanya hujan dan kegelapan. Tiba-tiba dari jauh, seseorang berdiri di bawah lampu jalan, basah kuyup, wajahnya nyaris tak terlihat. Mas, Surya, suaranya gemetar. Sosok itu diam. Satu langkah maju, dua langkah lagi. Dan ketika petir menyambar, wajah itu terlihat jelas, bukan marah, tapi kosong. Seperti kehilangan segalanya. Surya hanya berkata satu kalimat, pelan tapi menusuk. Aku lihat semuanya. Wati terisak. Mas, aku minta maaf. Tapi sebelum ia sempat mendekat, Surya berbalik dan berjalan pergi, menembus hujan tanpa arah. Wati berteriak memanggilnya, namun hanya angin dan suara petir yang menjawab. Pagi menjelang. Andra lenyap entah kemana. Surya belum kembali sejak malam itu. Wati pulang ke rumah dengan pakaian basah, wajah pucat dan mata kosong. Denny memeluk ibunya dari belakang, menangis. Bu, ayah kemana? Wati hanya menjawab, lirih. Ibumu nggak tahu, nak. Ibu nggak tahu. Di meja dapur, panci gosong masih dibiarkan di atas kompor, bekas masakan semalam yang tak sempat dimakan. Asap tipis masih mengepul berbau hengges. Dan untuk pertama kalinya, Wati benar-benar merasakan panasnya api yang selama ini ia nyalakan sendiri. Sudah 3 hari Surya tak pulang. Polisi sudah membuat laporan orang hilang, tapi belum ada kabar. Hujan turun hampir setiap sore, membuat rumah kecil itu lembab, dingin, dan sepi, seolah ikut berduka. Wati duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Matanya merah, rambutnya kusut. Setiap suara di luar membuatnya menoleh cepat, berharap Surya datang. Tapi yang muncul hanya angin dan bayangan. Denny duduk di pojok ruangan, memeluk lutut. Ia sudah berhenti bertanya di mana ayahnya. Karena setiap kali bertanya, ibunya hanya menangis dan memukul dadanya sendiri. Ini semua salah ibu dan salah ibu. Anak itu tak tahu harus berkata apa. Yang ia tahu, ibunya semakin hari semakin tidak seperti dulu. Pagi itu, Pak Ujang, teman kerja Surya, datang membawa kabar. Bu Wati, saya nemu ini di pinggir kali belakang pasar. Ia meletakkan sebuah jam tangan berkarat di meja. Wati terdiam. Ia mengenali jam itu. Jam tangan yang Surya pakai setiap hari. Hadiah ulang tahun dari almarhum istrinya dulu. Tangannya gemetar. Pak ini jam Surya. Pak Ujang mengangguk pelan. Iya, tapi nggak ada tanda-tanda dia, Bu. Cuma ini yang saya temuin. Denny menatap jam itu lama. Ia menggenggamnya pelan, lalu berlari ke kamarnya tanpa bicara. Di dalam kamar, ia memeluk jam tangan itu erat. Ayah, kamu nggak pergi kan? Bisiknya dengan suara kecil yang hampir tak terdengar. Teror pertama Wati sedang mencuci piring di dapur, mencoba menenangkan pikirannya. Tibet, tok, tok. Suara ketukan pelan dari pintu belakang. Ayah berhenti, menatap ke arah pintu yang bergoyang sedikit diterpa angin. Siapa? Tanyanya. Suaranya gemetar. Tak ada jawaban. Ia mendekat perlahan, menyalakan lampu dapur yang redup. Ketika membuka pintu, tak ada siapa-siapa, hanya udara dingin dan suara hujan gerimis. Tapi ketika ia menoleh ke meja dapur, gelas yang tadi kosong, kini berisi air teh hangat. Dan di sampingnya, tergeletak sendok yang biasa digunakan Suryawati memetong. Wajahnya pucat pasi, tangannya bergetar saat menyentuh gelas itu, hangat, nyata, tapi mustahil, Mas. Suaranya hampir seperti desahan. Tiba-tiba, gelas itu pecah sendiri. Air tumpah ke lantai. Wati menjerit dan mundur. Denny yang terbangun segera berlari ke dapur. Bu, kenapa, Bu? Wati hanya bisa menunjuk meja, tapi tak ada apa-apa di sana. Jelasnya tak peka, tak ada air. Denny menatap ibunya khawatir. Bu, ibu kenapa? Wati menutup wajahnya, mulai menangis. Ayahmu pulang, katanya, lirih. Tapi bukan seperti dulu. Keesokan malamnya, ponsel Wati berdering lagi. No more, tak dikenal.
Tapi suara di ujung sana, ia kenal betul. Kamu pikir aku udah selesai, Wati? Andra, kamu mau apa lagi? Kamu bikin semua gagal. Tanah itu batal dijual, Surya hilang, dan aku dituduh orang. Sekarang aku nggak punya apa-apa. Karena kamu, Wati menahan napas. Kita harus ketemu lagi, atau aku bakal datang sendiri ke rumahmu. Telepon terputus. Wati menatap jendela. Angin malam meniup gorden perlahan. Dalam bayang-bayangnya, ia seperti melihat sosok Andra berdiri di luar pagar, merokok, menatap rumahnya dengan tatapan gelap. Sejak malam itu, Wati tak bisa tidur nyenyak. Ia sering terbangun di tengah malam karena suara langkah di dapur. Ketika ia ke sana, kompor menyala sendiri. Kadang, panci bergoyang tanpa disentuh. Suatu malam, ia mendengar suara lelaki dari arah belakang. Pelan, dalam, dan sangat familiar. Wati, kenapa kamu khianati aku? Wati membek. Suaranya jelas, seperti Surya berbicara di telinganya. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya bayangannya sendiri di kaca jendela. Dan anehnya, bayangan itu tersenyum. Padahal wajah Wati tidak. Denny semakin sering menemukan ibunya bicara sendiri di dapur. Kadang ia melihat ibunya menyiapkan 2 piring makan, 2 gelas teh, lalu duduk di depan kursi kosong. Bu, buat siapa itu? Tanya Denny dengan suara pelan. Wati menatap kursi itu, lalu menjawab. Buat ayahmu. Dia nggak suka kalau nggak disiapin makan. Denny menahan air mata. Ia tahu ayahnya belum ditemukan, tapi ibunya mulai kehilangan pegangan. Namun malam itu, sesuatu benar-benar aneh terjadi. Ketika Wati meninggalkan dapur, Denny melihat piring di kursi kosong itu bergeser sedikit. Seolah ada yang baru saja menyentuhnya. Anak itu menjerit ketakutan. Beberapa hari kemudian, Wati menemukan pesan tertulis di kaca dapur. Tulisan jari di atas embun. Aku belum pergi. Ayaj, Surya, kamu di mana? Tiba-tiba, pintu belakang berderak keras, terbuka sendiri. Dan di luar sana, di bawah cahaya rembulan, ia melihat sosok pria berjas hujan, berdiri diam. Wajahnya tak terlihat, tapi tubuhnya mirip Surya. Wati berlari mendekat sambil menangis. Mas, aku nak. Tapi ketika ia sampai di pintu, sosok itu lenyap. Hanya jas hujan basah tergeletak di tanah, meneteskan air. Wati berlatih, memeluk jas hujan itu, menangis histeris. Sementara Denny menatap dari jendela, ketakutan melihat ibunya berteriak di tengah malam pada sesuatu yang tak terlihat. Keesokan paginya, tetangga mulai membicarakan Wati. Ada yang bilang semalam dia nangis di luar rumah. Katanya lihat suaminya pulang. Pulang? Bukannya hilang di sungai. Yaitu dia, tapi dia bilang Surya berdiri di dapur semalaman. Di dalam rumah, Wati duduk di lantai, memeluk jas hujan basah dan bergumam lirih. Mas nggak akan ninggalin aku kan? Mas masih di sini. Denny duduk di sudut ruangan, menatap ibunya yang kini tampak kehilangan kewarasan. Dan dari dapur, terdengar suara halus seperti napas. Aku di sini, Wati. Wati menoleh cepat, tapi dapur kosong. Hanya panci di atas kompor yang perlahan bergoyang sendiri, seperti sedang menertawakannya. Hujan berhenti sore itu, tapi langit tetap kelabu. Udara di sekitar rumah Wati terasa berat dan lembab, seperti menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Sudah seminggu Surya dinyatakan hilang, dan Wati mulai kehilangan jati dirinya. Ia jarang tidur, sering berbicara sendiri, dan selalu menyalakan api kecil di kompor setiap malam. Katanya agar Surya tidak kedinginan. Denny hanya bisa memperhatikannya dengan hati yang remuk. Ia terlalu muda untuk mengerti, tapi cukup besar untuk tahu ada sesuatu yang tidak wajar di rumah itu. Malam itu, ketika Wati sedang duduk di dapur, lampu berkedip-kedip pelan. Suara hujan dari luar digantikan oleh ketukan lembut di pintu belakang. Tok, tok, tok. Mas, Surya. Suara Wati bergetar. Tapi yang muncul bukan suaminya. Pintu terbuka perlahan, dan dari balik gelap muncul sosok Andra. Wajahnya tirus, matanya merah seperti belum tidur berhari-hari. Wati, katanya pelan, kita harus bicara. Wati mundur 2 langkah. Kamu ngapain kesini? Pergi. Andra tertawa kecil. Pergi? Setelah kamu bikin hidupku hancur? Ia melangkah masuk, menatap sekeliling rumah. Sepi, ya. Surya, nggak ada. Cuma kamu sama anak itu. Wati meraih pisau dapur. Kamu jangan macam-macam.
Andra menatap pisau itu, lalu tersenyum. Kamu pikir aku takut? Aku udah gak punya apa-apa lagi, Wati. Tapi kamu juga gak pantas bahagia. Wati berusaha berteriak, tapi suaranya tertahan. Denny yang mendengar keributan dari kamarnya mengintip dari celah pintu. Ia melihat ibunya dan Andra berhadapan, dan merasakan ketakutan yang luar biasa. Andra, dengar aku. Aku gak mau ikut-ikut lagi. Semua ini salah. Andra maju cepat, menamparnya keras. Kalau kamu gak mau bantu, kamu pikir aku bakal biarin kamu hidup tenang? Surat tanah itu masih di tanganku. Aku bisa bikin kamu di penjara. Denny keluar dari kamarnya dan berteriak, jangan sakiti ibu. Andra menoleh, matanya dingin. Oh, jadi ini anaknya Surya. Mirip, ia berjalan mendekati Denny. Kamu tahu nggak, nak? Ayahmu tuh keras kepala. Kalau aja dia nggak ikut campur, semuanya beres. Apa yang kamu lakukan ke ayahku? Teriak Denny dengan mata berair. Andra hanya tertawa, tawa serak dan gila. Dia cuma... Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, api di kompor tiba-tiba menyala besar. Nyala itu membesar tanpa sebab, memantulkan bayangan Surya di dinding dapur. Andra terhenti. Wajahnya mendadak pucat. Apa-apa itu? Teror dimulai. Api di kompor berputar seperti pusaran angin, lalu padam dengan suara mendesis. Sunyi. Lalu, semua piring di rak bergetar bersamaan. Denny berpegangan pada ibunya. Bu, Wati menatap sekeliling. Air matanya mulai jatuh. Mas Surya, jangan. Dari arah lorong rumah terdengar suara langkah pelan. Tap, 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 menuju dapur. Pintu kayu berderit terbuka sendiri, dan hawa dingin masuk. Dari kegelapan, muncul bayangan tubuh pria dengan pakaian basah kuyup. Rambutnya meneteskan air, matanya kosong, kulitnya pucat kebiruan. Andra, suara itu berat, dalam, dan menggema. Andra mundur ketakutan. Cicedak, itu nggak mungkin. Aku udah apa? Suara itu makin mendekat. Udah buang aku ke sungai? Andra menjerit dan berlari ke pintu. Tapi pintu tak bisa dibuka. Gagangnya berputar sendiri lalu terkunci dari dalam. Buka! Buka ini! Wati menutup mulutnya menahan tangis. Denny memeluknya erat. Sementara dari arah dapur, api kompor menyala lagi. Kali ini berwarna biru tua, menyorot wajah bayangan Surya yang kini sepenuhnya terlihat. Matanya menatap Andra lurus. Kamu ambil segalanya dariku. Sekarang giliran aku ambil kembali. Andra menendang meja, berusaha kabur lewat jendela, tapi tirai dapur terbakar sendiri. Api menjalar cepat ke dinding kayu. Wati menjerit, menarik Denny keluar ke ruang tamu. Sementara itu, Andra terjebak di dapur. Asap tebal mulai memenuhi ruangan. Ia melihat sosok Surya di antara asap, berdiri diam, tangan terulur. Maafkan aku, teriak Andra. Tersedak, tapi sosok itu hanya menatapnya tanpa ampun. Api yang kau nyalakan hanya akan memakanmu sendiri. Dan sesaat kemudian, seluruh dapur meledak dengan suara keras. Wati dan Denny berlari keluar rumah, menjerit minta tolong. Tetangga berhamburan keluar, membantu memadamkan api. Namun, saat semua sudah padam, hanya satu tubuh hangus yang ditemukan, milik Andra. Pagi menjelang, rumah separuh hangus. Polisi datang memeriksa, tapi tak ada tanda-tanda Surya. Wati duduk di tangga depan rumah, wajahnya pucat, rambutnya berantakan, menatap dapur yang tinggal abu. Denny duduk di sebelahnya, memegang tangan ibunya erat. Bu, ayah beneran udah pergi ya? Wati menatap api yang masih mengepul kecil di bekas dapur. Pelan-pelan, ia tersenyum samar, tapi matanya kosong. Tidak, nak, ayah masih di sini. Tidak apa, dia nggak pernah benar-benar pergi. Denny menatap ibunya dengan ngeri, lalu menandok. Dari arah dapur yang hangus, terdengar suara berderak pelan, seperti kompor yang dinyalakan kembali. Dan di antara asap, samar-samar muncul bayangan Surya memandang mereka. Ia tidak marah lagi, tapi matanya dingin, seperti api yang belum padam sepenuhnya. Ketika semua orang sudah tidur, dapur yang hangus itu tiba-tiba memantulkan cahaya kecil. Bara dari sisa arang menyala perlahan. Angin malam berhembus lembut, membawa suara berat yang nyaris seperti bisikan. Wati, ini... belum selesai. Wati terbangun, menatap dapur yang kini kosong.
Tapi di kaca jendela, bayangan Surya masih terlihat di belakangnya, menatapnya dari dunia lain. Beberapa hari telah berlalu sejak malam kebakaran itu. Rumah Wati kini setengah gosong. Bau asap masih menempel di udara. Tetangga sudah jarang datang. Sebagian takut, sebagian iba, karena mereka tahu ada sesuatu yang aneh di rumah itu. Wati tidak pernah keluar. Setiap malam, lampu dapur menyala, dan terdengar suara seseorang berbicara pelan. Kadang disertai tawa lirih, kadang tangis panjang, dan setiap pagi, Denny duduk di depan pintu, menunggu ibunya sadar. Tapi yang ia lihat hanyalah wanita yang sudah kehilangan jiwanya. Suatu malam, Denny mendengar ibunya bicara sendiri di dapur. "Aku udah siapin makanmu, Mas. Jangan marah lagi ya." Anak itu mengintip dari pintu. Wati sedang duduk di lantai dapur, di depan kursi kosong, dengan 2 piring nasi di hadapannya. Satu untuk dirinya, satu untuk seseorang yang tak terlihat. Ia tersenyum ke arah kursi itu. "Lihat, Mas, aku udah masak sayur kesukaanmu. Jangan diam aja gitu dong." Lalu, sesuatu yang mustahil terjadi. Sendok di piring kosong itu bergerak sendiri, mengetuk piring pelan, ting, 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 seolah ada seseorang yang sedang makan di sana. Denny terperangah. "Ibu," suaranya serah. Wati menoleh dengan senyum yang menakutkan. "Denny, jangan ganggu ayah makan." Denny memundurkan langkah. Ia tahu, ibunya sudah tidak waras lagi. Tapi sebelum ia pergi, Wati berbisik lirih. "Ayahmu masih di sini. Dia nggak pernah benar-benar mati." Malam berikutnya, hujan deras turun lagi. Suara petir menyambar, angin menjerit di atap rumah. Denny terbangun karena mendengar suara tawa dari arah dapur. Ia berlari keluar kamar dan menemukan ibunya menari di depan kompor yang menyala besar. Api biru menari di panci kosong, memantulkan bayangan Surya di dinding. "Lihat, Den, ayahmu pulang!" teriak Wati dengan mata melotot. Denny "Bu, matikan apinya!" "Bahaya." Wati tertawa. "Tidak, Nak. Api ini suci. Ini api penebus dosa." Tiba-tiba, bayangan Surya di dinding bergerak sendiri. Meski Wati tidak bergerak, bayangan itu menatap Wati lurus, kemudian melangkah maju dari dinding. Perlahan mengambil bentuk tubuh. Denny mundur ketakutan. Tidak mungkin. Sosok Surya muncul di depan mereka. Wajahnya dingin, basah, matanya sayu, tapi penuh duka. "Wati," katanya pelan, "kenapa kau bakar semuanya?" Wati tersenyum di antara air mata. "Aku cuma ingin kau pulang." "Pulang?" Suara Surya bergema. "Aku nggak bisa pulang ke tubuhku. Kamu dan dia buang aku. Aku nyesel, Mas." "Penyesalanmu terlambat." Wati berletet, menangis histeris. Denny menjerit, "Ayah, jangan. Ibu udah nyesel." Tapi Surya menatap Denny dengan sedih. "Anakku, aku ingin kau pergi. Jangan biarkan api ini melahapmu juga." Api terekor tiba-tiba. Kompor meledak kecil, menyulut tirai dapur. Api menjalar cepat, membakar meja dan dinding kayu. Wati berdiri di tengah kobaran api, memeluk udara kosong. "Mas, jangan pergi lagi!" teriak. Surya mengulurkan tangan dari balik api. "Kau ingin bersamaku? Mari." Denny menjerit, "Bu, jangan." Tapi Wati sudah melangkah maju, masuk ke dalam api, seperti memeluk seseorang yang tak terlihat. Semuanya berubah jadi cahaya oranye menyilaukan. Denny berlari keluar rumah sambil menjerit minta tolong. Tetangga berdatangan, tapi api sudah melalap seluruh dapur. Subuh datang. Api berhasil dipadamkan. Petugas hanya menemukan 2 piring hangus di lantai dapur. Tak ada tubuh Wati, tak ada jejak manusia. Hanya abu dan bekas telapak kaki kecil milik Denny yang mengarah keluar rumah. Denny duduk di bawah pohon depan rumah, memeluk jam tangan ayahnya. Ia menatap sisa rumahnya yang kini hanya asap dan arang di dalam kepalanya. Suara ayahnya masih bergema. "Jagalah api, Den. Jangan biarkan ia membakar yang kau cintai." Anak itu menangis pelan, tapi di tengah isakannya, dari arah dapur yang telah jadi abu, terdengar suara halus seperti bisikan 2 orang yang sedang tertawa, lirih, jauh, tapi nyata. Dan untuk sesaat, di kaca jendela yang pecah, bayangan Wati dan Surya tampak berdiri berdampingan, menatap Denny yang masih hidup. Sebelum akhirnya menghilang bersama kepulan asap terakhir, bertahun-tahun kemudian, rumah itu dibiarkan kosong. Orang-orang desa menamainya
rumah dapur terbakar. Mereka belang, kadang di malam hujan, cahaya biru masih muncul dari dalam, seperti api yang menari lembut. Dan jika seseorang mendekat, mereka bisa mendengar suara perempuan berkata, "Mas, aku udah masak, jangan marah lagi." Ya, disusul dengan suara laki-laki yang menjawab, "Aku nggak marah, Teh, tapi api ini nggak akan padam."